Pada episode sebelumnya, Choso dan Yuki gagal memanfaatkan momentum ketika Kenjaku tidak bisa menggunakan teknik kutukannya. Dalam hal adu strategi, Kenjaku berhasil menang melawan Yuki dan Choso. Itulah sebabnya dia berhasil mengerahkan mini Uzumaki yang membuat perut Yuki menjadi donat. Karena situasinya menjadi lebih bahaya, Yuki dengan terpaksa menggunakan teknik black hole miliknya dan membuat dirinya menjadi pusat lubang hitam. Namun sialnya, Kenjaku masih mampu bertahan dengan menggunakan teknik anti-gravitasi milik Kaori Itadori. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Kali ini mari kita mundur sebelum Yuki Tsukumo dikalahkan Kenjaku. Di tempat lain terlihat pasukan militer Amerika mulai memasuki koloni, baik dari jalur darat maupun jalur udara. Seperti para player yang memasuki penghalang, Kogane langsung muncul sebagai pemandu bagi para player cooling game. Dan karena pasukan militer yang datang sangatlah banyak, maka kemunculan Kogane juga menjadi sangat banyak. Di sana, Kenjaku menjelaskan jika player tidak dapat diteleportasi keluar prosedur cooling game jika tidak menjawab Kogane. Awalnya, Uraume mengira itu sebuah bug sistem, tapi ternyata memang aturan tersembunyi yang diciptakan Kenjaku. Sementara itu, saat ini para penyihir nampak terkejut dengan situasi yang tiba-tiba berubah di koloni. Korban pertama dari operasi pasukan militer adalah Remy, gadis licik yang pernah menjebak Megumi hingga harus melawan Registar. Mereka menggunakan semacam bom untuk membuat Remy bingung. Setelah itu pasukan militer akan membobol masuk ke ruangan. Lalu setelah target terlihat, mereka akan menembakkan semacam obat bius kepadanya. Dengan begitu penyihir akan berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan. Itulah yang terjadi pada diri Remy saat ini yang telah tertangkap oleh militer. Setelah Remy tertangkap, salah satu pasukan menyuntikkan kembali sesuatu dari belakang leher Remy. Karena sebelumnya Remy sudah tertembak oleh bius, maka saat ini Remy tidak bisa melakukan apapun. Di sanalah ia baru menyadari bahwa orang-orang yang memasuki kamarnya bukanlah seorang penyihir Jujutsu. Di luar bangunan terlihat para pasukan militer telah berhasil menangkap beberapa penyihir dengan metode tersebut. Salah satu yang mendapat pujian adalah kelompok medali perak. Di kelompok lain juga tidak mau kalah. Mereka merasa tidak boleh tertinggal dari grup lain dalam operasi ini. Oleh karena itu, mereka juga menunjukkan beberapa player yang sudah mereka tangkap dan mereka angkut menggunakan truk. Dengan sombong, mereka merasa para cenayang itu bukanlah ancaman berarti. Sampai-sampai mereka heran apa yang membuat atasannya begitu terpojok. Kelompok ini adalah medali perunggu yang sepertinya sudah berhasil meringkus beberapa player kacangan hingga membuat mereka besar kepala. Tak lama kemudian muncul seorang anggota militer yang mengaku medali emas di kalangan wanita. Prajurit yang melihatnya bertanya-tanya kenapa ia membunuh target. Padahal mereka diperintah untuk menangkap mereka hidup-hidup. Namun wanita tersebut tidak peduli. Yang penting baginya otaknya masih utuh. Ia terpaksa membunuhnya karena peluru dan granat tidak mampu menembus kulitnya. Dan kepalanya bisa seperti helikopter. Temannya yang mendengar hal itu setengah tidak percaya. Namun wanita itu menjelaskan jika teman-temannya sampai terluka. Dan kepalanya juga hampir saja buntung. Lalu dengan tegas, ia mengatakan bahwa pasti ada berbagai jenis penyihir. Kelompok lain mungkin mendapatkan target yang lemah, sementara dia kebetulan mendapatkan target yang kuat. Di sisi lain, kita ditunjukkan ledakan dahsyat yang terjadi di dalam koloni. Efek ledakan itu membuat bangunan hancur porak-poranda. Dalang dari ledakan tersebut adalah Hajinoki Iori yang berusaha menghancurkan para pasukan militer. Ia melihat jika mereka adalah pasukan militer dari negara asing. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apa yang dilakukan mereka di sini. Kemudian ia teringat perkataan Registar bahwa Kenjaku mungkin akan menjatuhkan bom ketika hanya yang terkuat saja yang tersisa. Lalu, cooling game akan menemui tujuan akhirnya. Hajinoki mengingat hal itu akan kondisi membingungkan yang tiba-tiba terjadi di koloni. Di sisi lain, Uraume mencoba menebak rencana Kenjaku. Mengirim pasukan non-penyihir untuk melawan para player akan meningkatkan energi kutukan koloni dan mengakhiri proses penyatuan Tengen. Namun Kenjaku hanya tersenyum dan mengatakan jika hanya sekitar 60%-nya. Kecuali Tokyo dan Sendai, energi kutukan tiap koloni lainnya masih belum cukup. Oleh karena itu, sebagai jaminan Kenjaku mengirimkan berbagai pasukan nasional.
Meski ia rasa pertarungannya tidak akan terlalu intens. Player biasa mungkin bukan masalah bagi militer, tapi mereka yang berinkarnasi mungkin akan melawan. Jika korbannya banyak, militer akan mundur. Sementara player mungkin tidak akan tertarik menyerang karena poinnya hanya sedikit. Kuraume akhirnya mulai menyadarinya. Awalnya ia berpikir alasan Genjaku mengirim pasukan militer malam-malam begini adalah karena ingin memberinya keuntungan. Ketika prajurit mati, mereka akan mengeluarkan energi kutukan yang banyak. Tapi bukanlah orang luar Jepang tidak seperti itu. Lalu Kenjaku menjawab jika mereka biasanya tidak ada hubungannya dengan energi kutukan, tapi berbeda dengan momen kematian. Rasa tertekan karena kematian mengubah otak mereka sedikit. Awalnya Kenjaku tidak berencana mempertemukan penyihir dengan pasukan militer. Tanpa pertarungan sekalipun, sudah hukum alam bahwa non-penyihir tidak akan bisa menang. Kini kita ditunjukkan seorang prajurit militer yang melihat roh kutukan dari lorong gelap di ujung tangga. Ternyata itu semua juga merupakan bagian rencana Kenjaku, di mana ia mengerahkan ribuan roh terkutuk ke dalam koloni. Dan malam hari merupakan waktu yang tepat bagi mereka untuk mencari mangsa. Itulah yang membuat prajurit militer tadi menunjukkan ekspresi ketidakpercayaannya, karena kini yang ia hadapi bukanlah manusia. Di sisi lain, The Angel menduga bahwa tujuan Kenjaku adalah pembunuhan massal non-penyihir menggunakan roh terkutuk. Hana bertanya kenapa Kenjaku melakukan itu. Lalu Angel menjelaskan bahwa itu adalah jaminan kalau cooling game tidak cukup untuk menghasilkan energi kutukan. Hana bertanya lagi, kenapa ribuan manusia normal mau masuk ke dalam koloni? Dengan bercanda, Takaba mengatakan jika itu mungkin salahnya karena memiliki banyak penggemar. Sontak ia pun dimarahi karena sekarang bukan saatnya untuk bercanda. Saat Yuji mencoba berlari, tiba-tiba sebuah granat dilemparkan oleh pasukan militer yang ada di sana. Untungnya, Yuji bisa menghindari granat tersebut, sehingga ledakan bisa ia hindari. Namun pasukan militer bersenjata lengkap saat ini sedang mengepung Yuji dan yang lainnya. Di sana mereka mengetahui bahwa non-penyihir yang masuk ke koloni adalah pasukan militer. Megumi awalnya mengira mereka mungkin ingin melindungi orang-orang di koloni. Namun setelah mereka menembaki Megumi, lelaki itu yakin jika mereka kesini bukan untuk melindungi. Kini Megumi bersiap menunjukkan teknik kutukannya untuk bertanya secara langsung. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Dengan pertarungan singkat, Megumi berhasil melumpuhkan pasukan militer dan menyisakan satu untuk ia tanyai. Dia sebenarnya tidak tahu detailnya karena hanya prajurit biasa. Namun poinnya, mereka ingin mempelajari energi kutukan sebagai sumber energi alternatif. Mendengar hal itu, Megumi yakin orang asing itu menginginkan sumber energi abadi. Lalu Hana bertanya kenapa Jepang tidak melakukannya terlebih dahulu jika itu bisa. Kemudian prajurit itu menyampaikan jika petinggi Jujutsu mengendalikan negara ini, dan harga mereka terlalu tinggi untuk menyebarkan energi kutukan. Mendengar hal itu, Megumi mulai memahami sesuatu. Dengan menggunakan sumber energi baru sebagai umpan, Kenjaku merayu prajurit non-penyihir memasuki koloni dan mempersembahkan mereka kepada roh terkutuk. Semua menjadi masuk akal. Kematian mereka akan mengisi koloni dengan energi kutukan. Kemudian selesailah ritual penyatuan Tengen dengan penduduk. Kenjaku benar-benar licin sebagai double dealer dengan menghubungi banyak negara. Megumi mulai mengingat perkataan Registar dan mulai percaya jika cooling game dengan aturan yang rumit hanyalah tabir asap untuk hal ini. Yuji yang mendengar semua itu langsung bergerak dan berkata bahwa mereka harus menolongnya. Takaba yang mendengarnya sedikit kaget karena prajurit militer hanya ingin melakukan eksperimen. Namun Megumi menyampaikan jika mereka tidak melakukan apapun, semua orang akan menjadi gumpalan daging bersama Tengen. Namun tiba-tiba Angel menolak usulan Yuji untuk menolong pasukan militer. Ia menjelaskan bahwa di kedua koloni di Tokyo, 50 penyihir sudah bertarung dan kalah. Jadi koloni Tokyo 1 ini sudah penuh dengan energi kutukan. Itu artinya tidak ada gunanya. Meski mereka menolong para prajurit, hasilnya akan sama saja. Yuji pun bertanya lagi, memang kenapa jika itu terjadi? Lalu Angel kembali menjelaskan jika dia dan Hana hidup secara simbiosis. Jika Hana dalam bahaya, maka dia juga begitu. Jadi Angel tidak ingin Yuji menyeret Hana ke dalam pertarungan yang tak berarti.
Mendengar hal itu, Megumi menyadari satu hal bahwa sejak awal mereka memang bukan satu tim, sehingga Megumi memutuskan untuk berpisah sampai di sini. Namun tiba-tiba Yuji berkata untuk jangan sok menjadi bos. Lagi pula ia tidak percaya padanya. Megumi yang mendengarnya pun bingung apa maksud Yuji. Hana juga demikian. Sebenarnya ia bicara padanya atau dengan Angel. Namun yang manapun, Angel merasa perkataan itu membuatnya tidak senang. Kini kita ditunjukkan sosok manusia yang digantung dengan sebuah kail yang menembus tubuhnya. Itu adalah hasil tangkapan dari roh kutukan yang seolah-olah sedang memancing dengan menggunakan tubuh manusia sebagai umpannya. Sementara di bawah sana, ada roh kutukan lain yang berebut untuk memakannya. Lalu saat ada roh kutukan yang memakan manusia tadi, roh kutukan tersebut langsung mengangkat pancingnya untuk mendapatkan ikannya. Kini tubuh manusia yang ada di sana digunakan para roh terkutuk untuk bersenang-senang. Ia tidak peduli pada norma dan etika, karena mereka adalah roh terkutuk. Kini seorang prajurit yang tertangkap hanya bisa melongo meratapi akhir masa hidupnya. Sejak awal sebagai prajurit, dia sudah siap ketika ada teroris yang membunuhnya, atau ketika ia menginjak ranjau darat di gurun pasir. Namun ini perasaan yang berbeda. Manusia kini digunakan roh terkutuk untuk bermain-main. Itulah yang membuatnya tak bisa menerima semua ini. Kini prajurit tersebut hanya bisa pasrah tatkala akhir hidupnya bernasib sangat malang dengan menjadi umpan di kail pancing roh terkutuk. Di sisi lain, Yuji dan Megumi sedang berbincang. Megumi berkata jika itu tak seperti Yuji. Mengesampingkan semuanya, Megumi bertanya apakah perkataan Yuji barusan dia tujukan kepada Angel dan juga Sukuna. Kemudian kita ditunjukkan sebuah flashback. Di sana ditunjukkan seorang anak kecil yang mengikuti anjing dengan ekor berbulu putih. Kondisinya saat ini buruk sehingga seseorang menyarankan untuk mengantarnya ke kantor polisi. Ternyata anjing yang dimaksud adalah anjing Shikigami yang kini menjadi milik Megumi, dan gadis tersebut terlihat hanya sendirian. Di sana Megumi yang didampingi Gojo menghampiri gadis tersebut, lalu bertanya apakah ia lapar. Kemudian anjing putih itu berjalan menghampiri Megumi sehingga Gojo menilai jika sepertinya dia menyukai Megumi. Ternyata gadis kecil yang diselamatkan Megumi itu adalah Hana Kurusu yang saat ini di dalam tubuhnya bersemayam The Angel. Sementara itu prajurit tadi yang dibuat mainan oleh roh terkutuk melihat seseorang yang akhirnya datang. Prajurit militer itu melihat Hana Kurusu yang penampilannya seperti malaikat datang untuk menjemputnya. Hana Kurusu menganggap bahwa ini semua adalah takdir. Ia yakin suatu saat akan bertemu lagi dengan Megumi. Jadi sedikit demi sedikit agar ia layak bersanding di sisi Megumi, Hana Kurusu membantu orang-orang semampunya. Sementara Megumi berkata pada Yuji bahwa ia tak menyangka bahwa Yuji sebegitunya memikirkan Hana Kurusu. Lalu Yuji menjawab sejak mereka bergabung, ia takut Hana akan menggantikan posisi Nobaraku Kisaki. Megumi pun menyuruh Yuji untuk tidak bertindak konyol. Namun saat ini Hana Kurusu sudah muncul di depan Yuji dan Megumi. Ia bertanya apakah ada yang ingin mereka katakan. Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.